Ren, ada sesuatu kehormatan besar. Besok gua pengen ngablu-ngablu sama presidennya GTT. Waduh, udah jarang nih ibaratnya kesempatan kayak gini tuh. Menurut gua luar biasa. Bisa jadi asik. Asik gua jadi bingung sebenarnya. Ketemu sama pegede-pegede GTT. Tapi gimana ya? Gimana besok aja dah. Yang jelas kita bikin happy. Semoga ketemu sama pegede GTT asik. GTT selalu bahagia. Hei, ada yang lupa? Wih, jangan lupa subscribe channel gua Ngablu bareng Rusnan. Assalamualaikum, Rey. Gua dapat kehormatan nih ya. Mau ngablu-ngablu bareng Rusnan dengan Pak Presidennya GTT. Jangan lupa salam hore, salam ganteng. Assalamualaikum. Waduh. Ketemu para petinggi GTT nih. Om Ricky. Gimana sehat-sehat? Ya. Wih, pada ngobrol, pas banget nih gua. Asik-asik sih. Ngopi. Pasti harus ngopi. Nih, Om Ricky, minta waktunya boleh ya? Oh siap. Kita ngablu-ngablu. Ayo ngobrol. Ngomong boleh. Enggak berat. Yang ore-ore aja. Asik. Jangan lupa like dan subscribe Ngablu bareng Rusnan di YouTube channel. Sore. Halo friend, suatu kehormatan besar kita ketemu Presiden GTT Om Ricky Bajamanggala. Bukan presiden. Jadi wawancara kali ini boleh disebut eksklusif, sesuatu banget. Waduh, apa kabar Om Ricky? Baik. Alhamdulillah. Jujur gua grogi gua asli. Gua bingung nih buat ngilangin grogi gua nih gimana. Kita kan nih? ngobrol biasa ini. Kayaknya gua harus selfie dulu nih, harus biar grogi gua hilang. Siap. Agak miring. Kalau Gini, miring gini, kan ada kayak Iwan Fals Oh, kan. iya, siap. Gile, presiden kita kayak Iwan Fals. Tiga, senyum. Siap. Jangan nyengir. 1, 2, 3. Yeay. Panas ini nyengir. Grogi gua hilang. Sambil ngopi ya? Oh, boleh. Gimana? Ini kita caranya nih ngablu-ngablu nih. Siap. Ya nggak? Oke. Ngablu. Ngobrol santai aja gimana? Awal-awal apa ya? Gua mau tanya ya. Kayaknya karena masalahnya GTT, jadi pengen tahu cikal bakal awalnya berdiri GTT, Geng Pil Tua. Itu dari mana gitu awalnya dulu? Oh, panjang. Udah berapa gitu. tahun? Nggak apa-apa panjang. Kita pengen tahu. Singkatin semua aja nih. disingkat ya? Ya, boleh. Itu awalnya GTT itu grup Facebook sebenarnya. Oh, awalnya grup Facebook. Grup Facebook. Jadi dulu itu saya masih di Bali, ngumpul-ngumpul sama, kita biasa nongkrong di bengkelnya Mas Edi itu dulu. Orang Banyuwangi tapi ngebengkelnya di Bali. Mas Edi, Mas Kano, tuh adik kakak di GTT semuanya. Nah, ngumpul di bengkel trailnya dia. Gitu. Tiap sore balik kerja tuh pasti nongkrong di situ. Terus kalau Sabtu Minggu ngetrail bareng. Itu berapa tahun yang lalu? 2014 ya, 2013-2014 lah. Udah lama. Karena saya paling bontot, kalau ngetrail paling lambat, mereka mah kencang-kencang. Ini nyohornya bagaimana sih Serem-serem. ceritanya nih? Ini memang paling lambat, Oh, paling paling takut lambat. buka gas. Kalau mereka kan memang, waduh, apalagi Mas Kano basicnya BMX, terus main cross, terus off-road. Jadi gue paling terakhir nih kalau off-road. Wah, gimana caranya cari motor yang nggak kencang, buka gasnya cukup pelan tapi naik, tampilannya yang tua-tua aja gitu. Jadi kalau tua kan tanyakan gagal juga nggak bakalan malu. Betul. Orang kita tua. Kebetulan kita juga tua ya. Nah, jadi kebetulan pantas gitu ya kalau sesuai jatuh pantas umur. gitu ya. Iya. Iya betul. Kalau pakai special engine modern jatuh kan malu. Iya. Kalau kita material tua wajar. Udah iseng-iseng akhirnya. Mas Kano tuh ngeracunin DT100, saya cepet material tua lokal lah gitu. Nah seru nih kayaknya. Jadi biar agak kuat nih, masukin aja mesin-mesin muda. Ya Tiger atau Mega Pro. Udah akhirnya kita bikin konsep tua. Rame-ramean lah bikin tua. Belum ada ide GTT. Terus di Facebook nyari ada dulu grupnya Mas Yudis namanya Trail Classic Corner. Nah, Jadi kita masuk situ.
tapi isinya segala macam karena Mas Yudis, Campur-campur ya, Mas Yudis kan gado-gado. sibuk ya. Dia punya kesibukan lain jadi nggak bisa ngurus grupnya terus-terusan, akhirnya segala macam ada di situ. Ini gimana kalau kita bikin sendiri aja. Bahkan saya sempat jadi adminnya Mas Yudis dijual beli. Oh, jadi Mas admin itu iya. ya. Mas saya masuk, Gabung lah saya mau inilah. bersihin yang aneh-aneh itu, postingan yang kacau-kacau. Oh iya silakan. Terus saya masuk bantuin. Nah kelamaan, aduh susah juga ya kalau terus begini. Apa kita bikin grup sendiri aja, dia bisa ngatur sendiri. Ya udah ngobrol sama anak Bali itu, sama Bung Joro segala macam, Mas Edi, Iwan, banyak tuh kita. Udah bikin grup sendiri. Namanya apa ya? Namanya harus lucu, gue bilang jangan terlihat serius. Betul. Gitu. Jadi ada kita Iya. happy-nya ya. Iya, namanya harus bodor, harus lucu, lambangnya juga nggak boleh serius. Ini orang-orangnya lucu gak ya? Enggak kayaknya ya. Lucu sih. Oh lucu juga. Kocak-kocak. Terus. Udah apa ya? Udah saya kasih ide. Geng aja biar lucu. Tapi bukan geng serem. Nulisnya juga harus beda, bukan GANK, GNG saya bilang. Trailnya jangan TRAIL, TRIL biar lucu. Iya, berarti EYD banget ya. Iya, Bahasa itu Indonesia lidah kita banget ya, betul, trail. betul, betul. Geng, trail tuh, udah gitu aja. Udah iseng. Di Facebook bikin grup. Nama anggota sampai gede, sampai akhirnya kita bikin, udah kita acara kopdar nih sekali-kali bikin arisan trail tuh. Nah itu sejarahnya ATT. ATT 1 itu di Bali. Jadi sejarahnya berawal dari yang naik motornya paling belakang. Nah, bener. Yang kedua udah pasti tua. Paling nggak berani buka gas. Paling nggak berani buka gas. Ya. Ini nyohor dari belakang nih ada nih, presiden kita nyohor dari belakang nih. Nggak masalah, yang penting kita happy. Jadi segala sesuatu yang sederhana kita tuh nggak boleh bilang apa nggak penting ya. Jadi sebuah yang hebat itu terlahir dari sesuatu yang sederhana. Contohnya dari Pak Presiden kita nih. Wah. Dari ngetril yang paling belakang sampai dengan bahasanya dia dapat pakai bahasa Indonesia yang benar, terjadilah GTT. Keren. Nah, sekarang kan GTT udah rame nih. Ini kalau gue lihat dari ikonnya tuh ada jenggotnya, ada kacamatanya, jadi kelihatan ganteng banget ya. Jadi dia muda, dia tua karena ketutup sama kacamata sama helm. Keren, Ted. Yang gue pengen tahu nih kenapa pakai ada jenggotnya? Kan nggak semua anggota berjenggot. Iya. Jadi kira-kira kenapa lo ambil tuh jenggotnya tuh? Itu sebenarnya yang bikin logo Raden Didi Stone itu. Oh, jadi Bandung. ada seseorang Nah, yang kita punya makin logo ya? gede, member makin banyak. Di ATT 1 nggak hadir, tapi Bandung satu-satunya orang di luar Bali yang hadir di acara ATT 1 itu almarhum Denny Black, orang Bandung. Nah, dia temannya Kang Didi itu, Mang Didi. Nah, Kang Didi yang bikin logo itu. Nggak tahu benar apa enggak terinspirasinya dari salah seorang orang yang berjenggot di GTT. Oh, Ini terlahir pas, dari gitu. orang yang berjenggot ya? Ini kayaknya pas. Paling kalau serem, kasih- paling iya. lucu atau paling gahar kira-kira? Paling pas dibikin logo aja paling paling asik, paling asik ada dilihat jenggotnya ya. segala macam. Udah dia aja dibikin logo. Ya udah bikin aja. Terjadilah jenggot itu ya? Iya, diajuin, wah langsung disetujui, orang kita butuh logo ya. Gratis lagi. Wah, luar biasa tuh Mang Didi berjasa tuh bikin logo sampai sekarang. Itu mau segera dipatenkan sama tim admin. Oh, ternyata ada seseorang yang bikin logo itu ya, Pak siapa? Tadi yang buat logo. Mang Didi. Mang Didi. Didi Stone. Jadi nanti ya, wacana ke depan tuh ada hak paten Oh. di logo. Oh iya, itu sempat ada logonya juga tuh. Lomba apa tuh? Sayembara bikin logo. Oh, jadi sebelumnya ada sayembara ada bikin sayembara. logo. Itu yang terpilih ada 4 kalau nggak salah ya. Nah, Ada punyanya Didi, punya Mas Dodi, punya Lucky 2. Karena kita mah harus sore, asal sore yang dikedepankan, kita nggak mau ada yang nomor 1 yang lain jadi nomor sekian, harus selatan. Iya. Jadi juaranya 4-4-nya. jadi empat-empatnya dicampur Ah. ya, diaduk-aduk. Iya, jadi sebenarnya kalau secara legal di GTT 4 logo itu sebenarnya sah Jadi- kalau mau dipakai. Oh gitu, jadi dicampur Nah, dari tapi yang paling Pak Dodi disukain tadi, orang tuh ya buatan Didi Pak Didi. yang jenggot sekarang itu, padahal ada 4. Keren banget. Ikonnya asli keren banget. Jadi Iya. kalau kita lihat ada ikon di truk ya, ada di truk, di motor-motor tua tuh ikonnya GTT itu, wih, luar biasa.
Nah, sekarang gue pengen tahu nih, kan banyak nih sekarang GTT nih. Sekarang ada GTT Jakarta, GTT Cipanos, jalur sampai Kalimantan. Itu bener-bener ke semua provinsi Indonesia ya. Iya, Aceh sampai Papua. Kira-kira kalau misal ada seseorang atau komunitas yang pengen bikin GTT itu, ada syarat-syaratnya nggak? Nah itu yang mau kita beresin ya. Kita makin gede, saudara makin banyak, aturan juga mesti lebih ditertibkan. Kalau sementara ini siapapun boleh mendeklarasikan GTT dimanapun. Boleh berarti ya? Nah, tapi kita sarankan kalau sudah ada rumah GTT terdekat, ya lebih baik merapat ke yang terdekat. Iya dong, kita harus satu jalur, kecuali memang satu acara iya, yang baik-baik. Betul. kalau memang jauh gitu, terus membernya banyak, tapi nggak ada aturan yang aturan kewajiban, ya, keharusan gitu ya. Tapi minimal diinfokan dong. diinfokan, Karena pasti ke kita admin. punya pusat. Iya, logo diajukan, membernya berapa orang. Gitu. Tapi belum ada hukum yang dibakukan, aturan dibakukan untuk Oh, iya. sebuah daerah mendeklarasikan GTT itu enggak. Belum ada, tapi mau Belum ada, ya. diatur. Tapi apapun itu kan udah terlahir dari GTT yang tadi dari awalnya Pak Pres ini. Jadi minimal memberi info gitu ya. Iya. Betul. Nah, Ada tambahan tentang itu Mas? ya itu karena memang kita dibikinnya grup yang hore gitu, bukan organisasi yang rigid, kaku gitu. Jadi kita juga nggak bikin aturan-aturan yang terlalu apa ya, saklek. Iya. Jadi Cuman sekarang perkembangan makin besar, kita saudara makin banyak nih, kayaknya harus mulai tertibkan nih. jadi ada logonya ya, memasyarakatkan pria tua. Memasyarakatnya udah mulai sukses nih. Mentuakan masyarakat. Iya, sekarang Betul. menertibkan. Tinggal menertibkan. Itu. Tinggal kita menertibkan keren. Nah, kan sering sekarang kan ada ATT 1, 2, 3 ya. Itu Baru sampai 5. baru sampai 5 ya. Kira-kira ada pernah nggak dapat undangan tuh dari tril-tril tua yang ada di Indonesia, entah yang di Kalimantan, pernah datang? Ada Oh, undangan? sering. Biasanya tiap daerah kan punya acara tahunan sendiri tuh. Nah itu. Kayak GTT Sulsel, mereka punya TTT. Jadi pernah datang ke Sulsel, Kalimantan, Wah bener-bener. Sumatera. Bener-bener Pak Pres ini udah kemana Jadi aja ya. acara tahunan nasional Arisan Trail Tua, ATT. Nah masing-masing daerah juga punya acara sendiri tiap tahun. Bogor bawa tram, Bogor Hardolin, Cianjur bawa tram, Iya. Soreang Okem, Sumedang, itu apa ya? Lupa gue itu. Semua daerah punya. Ada ya. Camping Majalengka. Nah, yang paling jauh mana tuh? Kita kan kebetulan ada di Jawa ya, di Pak Pres ada di Bandung. Yang paling jauh undangan. Tak ke Papua, tak ke Makassar, Kalimantan ya paling jauh. Oh intinya nggak jauh, hampir semua tempat Iya. dapat ya. Widih. Seru aja. Seru ya. Nah ngomong-ngomong seru, pasti kan di setiap undangan itu keseruannya kan masing-masing tuh. Yang paling seru pernah nggak di mana gitu? Paling seru pasti ada dong. Waduh, hampir tiap acara daerah seru. Jadi semuanya intinya Hore, serunya rata semua, ya, iya. seru hore. Iya benar. Mantap, GTT nggak ada duanya friend. Seru lah, seru. Tiap daerah punya karakter. Iya. Gitu. Nah ada kita kan sebuah komunitas ya, jadi yang tua, yang muda ya, pokoknya ngetril pasti hore ya. Ada nasihat-nasihat nggak buat para penggila trail tua? Intinya kan dalam kita komunitas kan ada yang antara setuju, nggak setuju, biar kita tuh jadi satu jalur, satu badan yang kuat. Nasihat-nasihat untuk supaya kita lebih kuat di GTT, kira-kira apa? Manusia itu kan banyak emosi ya, beda-beda. Iya. Mendingan ngangun kebo 1000 daripada ngangun orang 10. Benar. Apalagi sekarang 60.000 anggota. Betul. Waduh, Ada pusing. nasihat nggak tuh buat para penggila trail? Sebenarnya selama kita megang asas kehorean, insya Allah tuh semua kelar, semua asik. Tapi rata-rata kita lupa asas hore akhirnya, yang ada malah gontok-gontokan dan segala macam. Tapi itu wajar lah dinamika dalam sebuah Buah komunitas kecil ya. yang bisa di Yang jelas prediksi. sampai detik ini tetap hore kok. Cuman ya kedepannya biar lebih solid itu asas hore harus dikedepankan, asas kebersamaan harus dikedepankan karena kita bermula dari kesamaan hobi, kesamaan nongkrong, bukan sebuah organisasi ormas yang Betul, bukan trail ormas dong, kita didesain kehorean sedemikian ya. rupa, nggak ada gitu, kita mah Memasyarakatkan kehorean. iya, kita mah jadi wadah tempat
orang-orang sehobi gitu. Iya. Nih, sebagai Pak Pres GTT, rencana ke depan tuh kalau boleh tahu di sekedar diceritakan lah sedikit. Rencana ke depannya tuh mau kemana nih? Wah, ini sebenarnya yang lebih berhak admin ini. Mereka tahu Oh. agenda ke depan, tapi mungkin ya. Berarti nanti kita nanya ke admin Admin ya. nanti ada tim admin. Oh, ada Tapi tim yang admin. jelas yang agenda terdekat mungkin agenda tahunan kita hari Sabtu. Secara struktur organisasi juga sebenarnya nggak ada pemimpin di GTT. Oh, nggak ada pemimpin. Saya kebetulan orang yang bikin aja, orang yang Apapun alasannya kan tetap harus ada pemimpin, seperti Iya. Pak Pres. tapi Ya. tidak ada tertulis presidennya siapa ketua, sebenarnya nggak ada. Nah, Secara itu struktur kita nggak ada. jiwanya asik nih Pak Pres kita nih. Jadi lemah lembut. Wah, itu mah sebutan orang manggil aja Oh, sebenarnya. gitu ya. Nah kalau pembina itu baru ada di GTT. Oh, ada pembinanya. Kalau di GTT. ketua sebenarnya nggak ada. Pembinanya. Kalau pemimpin itu sebenarnya nggak ada. Kalau pembina kita di ATT 2 Jogja itu. ATT 1 tuh Bali, 2 Jogja, 3 Bandung, 4 Trenggalek, 5 Purwakarta. Nah di ATT 2 itu saya dikenalin sama Pak Tri, itu bapak kita. Oh, Pak Tri yang Nah. udah almarhum ya. Iya, beliau punya ketertarikan dengan motor-motor klasik. Terus pada saat itu jadi senang trail, jadi kenalin sama almarhum juga tuh Toksot. Oh, ini talk shop nih kan? Nah, ini orang penting Gua beli juga di di GTT. Purwakarta. Ini ATT. admin pertama GTT. Admin pertama GTT. Nah, itu jadi kita ketemu kita kenal di Facebook doang. Ah. Ketemu di ATT 2 Jogja. Doi nyamperin, langsung menyatakan diri mau bantu kita di keadministrasian GTT, langsung jadi admin pertama. Jadi Pak Toksok tadi Toksot 134 ini. itu admin pertama. Nah, dari beliau saya dikenalin sama Patri. Oh, jadi dari Bilang sini iya. ketemu Pak Tri. Itu adanya kata, gue punya teman tuh, bapak senang trail, Ah. gitu, senang motor tua. Kenalin di situ juga. Ya udah kalau gitu, kita angkat pembina aja. Kita butuh bapak nih, butuh Oh, gitu, sosok ya. yang bisa Seorang dibapakan. pembina. Nah, saat itu juga otomatis kita angkat aja udah. Semakin asik, Patri. semakin keren ya. Nah, GTT jadi di ya. ATT 2 Jogja itu munculnya admin pertama dan munculnya pembina GTT Indonesia di ATT 2 Jogja itu. Patri sama almarhum Toksot, dua-duanya udah meninggal. Iya. Nah, kita udah muter-muter tentang GTT nih. Jangan banyak-banyak. Kita tentang, gue mau nanya kepribadian. Iya. Kepribadiannya selama ngetrail. Tiap orang kan pasti beda-beda ya. Iya. Banyak juga kan banyak model-model motor atau apa. Gue pengen tanya nih, motor yang paling enak menurut Pak Pres, yang paling enak. Yang paling enak. Ya kalau minjemnya lu jangan sebutin, Iya, itu iya. kita tutup ya. Mau minjem apa pokoknya motor yang paling enak. Wah, gue juga sering minjem. Jadi kok. aneh sekarang nggak punya motor. Ah. Tiap ke daerah dipinjemin. Gitu. Yang Abro, paling abro enak dia. apa nih yang paling enak? Motor yang paling enak, jujur aja. Dulu awal-awal GTT itu kita rame-rame datengin rolling chassis dari luar tuh. Minus mesin karena mesin nggak boleh nyebrang kan. Jadi kita bawain KTM tahun 80, CR tahun 79, RM tahun 78, sampai trial TY tuh Yamaha kita datengin tapi rolling chassis. Ya buat ngeracunin aja. Nah dari situ orang yang beli barang kita wajib mereplika, gitu ya. wajib dimasyarakatkan. Wih, dia ada garis besar nih, ngeracunin nih. Lo boleh beli barang gua murah tapi harus direplika dan sebarkan ke masyarakat. Betul. Syaratnya itu. Jualnya gila-gilaan. Meracuni masyarakat juga nih, meracuni hore tapinya. Jualnya gila-gilaan, beli 1.000 jualan gope. 500 jual 2,5. Makanya tapi harus disebarkan. Nah, Ah, paling enak frame apapun pakai mesin harian Honda kalau aneh mah. oh tetap mesin harian. Iya, Honda karena nggak Patek usah ya. kenceng-kenceng, naik sendiri. Naik sendiri. Iya, kalau pakai yang cc gede, spesial engine nggak berani buka gasnya. Betul. Jadi kita harus milih motor tergantung tempat. Yang cross misal, Nah, yang 400 cc. Hmm. Kalau adventure, yang enteng-enteng aja ya Iya. kan. Jatuh pasti gampang diangkat. Iya. Ternyata hampir sama. Semua anak trail umumnya seperti itu. Jadi ngelihat badan, ngelihat situasi. iya, benar. Kalau yang jago pakainya mah pakai cc gede juga Kayak lu gitu ya. lincah. Kalau aneh mah nggak bisa. Pakai mesin spek harian aja udah. Itu pengen tahu juga awal-awalnya jatuh cinta di trail kenapa tuh? Gue pengen tahu tuh. Karena iseng aja nggak ada kerjaan. Oh jadi Akhir iseng. pekan. Iseng Iya. akhir pekan. Jadi ternyata nge-trail itu hore. Saking horenya tuh sampai nagih sampai Iya, seneng ya, di jatuh Bali- cinta Iya, ya. di Bali dulu kan kerja sehari libur 6 hari.
Kalau banyak nganggur nih. Banyak nganggur ya. Ya udah, ngetril aja. Banyak kalau kalorinya. Iya, benar. Tapi gaji gede. Ya ada lah. Betul. Asik ya kita panas-panasan sini ya. Ini men. Anak trail nggak takut sama panas. Ini Jiwanya kita, tuh ini di rumah siapa nih? di rumah CS kita, ya di rumah Om Gali. Oh iya. Numpang, ya. Sebenarnya nggak numpang, kita berlabuh. Jadi Om Pres berlabuh, gue ikut berlabuh juga. Jadi satu tujuannya nggak. Ini salah satu ini apa? Tempat aneh mangkal kalau main di sini. Oh sering, Sini, jadi iya. sering sini ya. Iya. Jadi Transit tempat lah. Transit. Ya. Iya. Shelter ini shelter. Nah ini ngomong-ngomong kepribadian nih, pernah punya kendala nggak? Maksudnya kendala dalam apa? Dalam hore-hore di jalur. Waduh, kendala tuh yang gue tanya ini paling nggak enak. Pasti yang paling nggak enak apa pernah jatuh? Wah jatuh mah sering kita mah. Sampai celaka kali nggak? Iya, enggak, karena nggak pernah kencang-kencang bawa motornya. Justru kalau nggak jatuh nggak seru, nggak ada Nggak seru postingan ya? yang seru-seru, nggak ada buat dicengin pasti. Pasti ngeceng-ngecengan ya? Iya, diambil Aduh. serunya aja kalau gitu. Tema anak-anak mah rata-rata kalau nge-trail di hutan 2 jam bisa sampai masak, sampai makan, sampai ngopi baru jalan lagi. Nyontek. Udah hampir sejam semua ini. Udah. Betul. Iya. Ini udah putus-putus nih, tadu lu.